Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manazila Islamia, NIM 2019 143515 dari kelas 4M. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membina pramuka penggalang. Saya berasal dari kelompok 2 dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Wijaya dengan mata kuliah kepramukaan. Pada slide ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Membina pramuka bukan mengajar, tetapi memberikan motivasi kepada peserta didik agar secara intrinsik mereka bangkit untuk membelajarkan diri sendiri dengan cara yang tidak formal, kekeluargaan, sehingga peserta didik tumbuh mandiri, berkembang secara bertanggung jawab. Perlu di sini, seperti yang kalian lihat di gambar yang kotak ini, dibedakan antara membina secara tradisional dan membina pramuka secara kekinian. Ada di kotak ini ya, saya akan membacakannya. Aspek communication, feedback, questioning, motivation, focus. Tradisional, giving instruction, judgmental, yes or no, extrinsic on the coach. Partnership, asking question, non-judgmental, open-ended, intrinsic on the learner. Membina pramuka merupakan kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan yang pertama kepribadian, yang kedua pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga kecenderungan atau keinginan serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri. Bab kedua yaitu materi pokok. Pengertian membina. Yang pertama itu ada membina itu targetnya objek adalah manusia. Membina itu adalah upaya pendidikan, upaya peningkatan, upaya improvisasi, dan upaya memajukan. Yang ketiga, membina itu dapat dilaksanakan baik formal, non-formal, bahkan informal secara sadar berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Pramuka harus dibina sesuai dengan minatnya untuk mengabdi dan berkarya melalui proses yang pertama, learning to understand. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to live together. Yang keempat, learning to be. Yang kelima, learning to earn. Yang keenam, earning to live. Yang ketujuh, living to serve. Yang kedelapan, learning by teaching, terutama dalam interaksi kelompok. Pembina, sebelum memulai pembinaan di regu, di satuan, atau di gugus depan, hendaknya memulai dengan bertanya, siapa yang saya bina? Usia, pendidikan, dan kebutuhan. Yang kedua, apa yang harus saya berikan? Contohnya materi atau bahan latihan, bimbingan, motivasi, pemecahan masalah, inovasi, kreativitas, dan lain-lain. Yang ketiga, di mana, kapan saya memberi? Contohnya, menyangkut tempat dan waktu. Yang keempat, bagaimana saya membina? Contohnya, menyangkut metode, sarana, prasarana latihan yang dipakai, perencanaan dan strategi untuk meningkatkan kualitas peserta didik, dukungan pihak lain misalnya majelis pembimbing dan lain-lain, dana yang harus diupayakan. Yang selanjutnya ada syarat penting dalam membina adalah yang pertama, mengetahui sifat kejiwaan peserta didik. Sifat-sifat anak usia siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua, mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang, budaya, sosial, ekonomi peserta didik. Yang keempat, menarik minat peserta didik. Di sini, materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak,
permainan, perlombaan, cerita, penugasan, bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat pramuka penggalang. Yang pertama, sebagian sifat-sifat siaga masih ada atau variatif masing-masing anak. Yang kedua, senang bergerak, senang mengembara. Yang ketiga, usil, lincah, senang mencoba-coba. Yang keempat, mulai menyukai lawan jenis. Yang kelima, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Yang keenam, suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Cara membina penggalang. Yang pertama, dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga. Sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang, pengembaraan, hiking, climbing, dan camping paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Selanjutnya ada rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Selanjutnya juga ada kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Dan yang terakhir, membina lebih banyak ing makio manggun karso. Artinya, di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Bab ketiga yaitu penutup. Membina merupakan tugas pengabdian bagi pembina pramuka. Oleh karena itu, membina merupakan seni. Teknik membina bagaimana yang tepat itu akan didapat dari pengalamannya dalam kegiatan dengan peserta didik. Semboyan kita dalam melaksanakan tugas pembinaan, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.